Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik, sehat, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tragedi Dukun Berdarah. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Di tahun 1889, aku nekat pergi dari kampung halamanku sendiri. Usai ditinggal wafat keluarga-keluargaku, yakni ayah dan ibuku yang baru saja meninggal. Kebetulan sebelumnya aku mendapat tawaran kerja dari seseorang yang tak sengaja ku kenal dari tempat kerjaku di pasar. Pas aku lagi kerja sebagai kuli panggul. Orang itu menawarkan untuk menjadi buruh tani namun di luar daerah. Dan menjanjikan diriku dengan tempat tinggal gratis di sana. Bahkan dengan nominal bayaran besar waktu tahun itu. Aku pun minat dan orang itu menuliskan alamat dan rute menuju ke desa yang dimaksud orang itu di sebuah kertas sobekan lusuh dan aku pun menyimpannya. Dan kinilah aku sekarang yang sedang berada di dalam bus patas menuju ke daerah yang dimaksud dan meninggalkan rumah kosong di desanya. Mungkin dia akan pulang lagi jika sudah punya banyak uang. Penuh sesaknya penumpang di dalam bus tak membuat antusias untuk tiba di desa itu. Dan untungnya kala itu aku dapat tempat duduk jadi gak perlu berdiri capek. Dan karena masih lama, ngantuk pun melanda dan aku pun tertidur di dalam bus yang sesak penuh dengan penumpang. Dan untuk barang-barang penting telah kutaruh di pojok tempat dudukku. Jadi aku gak khawatir hilang ataupun dicuri. Karena memang sebenarnya juga tidak ada bawaan penting yang berharga. Karena dia hanya membawa bekal seadanya, uang pun tak seberapa. Setelah berjam-jam lamanya, akhirnya aku pun sampai di terminal tujuan. Dan setelahnya aku naik becak menuju ke lokasi terdekat desa itu berada. Untungnya bapak-bapak becak tahu lokasi yang aku maksud dan selama menuju ke tempat itu, bapak-bapak sempat bercakap dikit denganku. "Lah, masih ini ada keperluan apa? Kok ke desa itu?" "Niki pak, aku ditawarin kerja oleh seorang di tempat itu. Katanya sih bayarnya juga lumayan. Jadi saya ambil aja pak." "Tapi masih sudah yakin mau ke situ?" "Lah, emangnya kenapa toh pak?" "Sebelumnya, maaf ya mas, bukan maksud saya menakut-nakuti sampean. Saya juga masih belum yakin dengan rumor yang terdengar." "Rumor apa ya pak?" "Rumor tentang desa yang mau sampean datangin. Gini loh mas, desa itu penghuninya kebanyakan orang dari luar, kayak sampean. Dan alasannya sama, katanya ditawarin kerja di sana. Desa itu ada di pelosok hutan mas, dan nanti sampean harus jalan kaki menuju ke sana. Saya pernah ke sana 2 kali namun tidak pernah ke sana lagi mas. Capek saya kalau harus jalan kaki," jelas bapak itu. Kemudian bapak itu melanjutkan ceritanya bahwa mata pencaharian di desa itu adalah menanam padi dan ubi-ubian karena memang lahan di sana itu subur. Dan ada satu rumah milik ketua di sana dan sekaligus keturunan pendiri desa tersebut. Dan merekalah yang memiliki semua lahan itu termasuk tanah sedesa itu. Mereka juga yang membayar semua yang kerja di sana katanya. Dan yang bikin aneh rumor yang beredar, sering adanya orang hilang di sana. Sampai tetua pun bingung apa yang terjadi di desanya. Dan bapak-bapak menduga kalau ada kaitannya dengan makhluk bangsa jin karena lokasi tempat itu dekat dengan hutan. Aku yang menyimak cerita itu pun tiba-tiba merinding sendiri. Dalam hati aku berucap, apakah yang bapak ini ceritakan benar-benar terjadi? Gimana kalau aku yang hilang di sana nanti? Namun setelahnya aku mencoba menghilangkan pikiran negatif itu. Aku mengingat kembali niat awalku, yakni mencari kerja di sana untuk kumpulin uang dan balik lagi ke desa kampungku berasal. Usai mendapatkan uang yang banyak agar bisa tenang di hari tua kemudian. Kemudian aku pun tidak langsung mempercayai kisah bapak itu kalau belum tahu sendiri kejadiannya di sana nanti. Namun tetap saja,
Setelah mendengar itu, aku juga harus selalu waspada dan hati-hati jikalau semua yang dikatakan bapak-bapak itu adalah fakta. Dan setelah sampai di lokasi menuju ke desa itu, aku diturunkan di dekat gapura tua dan kata bapak itu aku tinggal mengikuti jalur yang masih bebatuan kasar itu. Dan nanti aku bakalan sampai di desa tersebut. Ya sudah pak, matur suwun. Sudah mau nganterin saya kemari. Ini pak ongkosnya. Ucapku seraya memberikan ongkos becaknya. Iya mas, sama-sama. Pesanku ojo lali ya mas. Sampean kudu hati-hati di sana. Iya pak, terima kasih banyak. Pokoknya atas wejangannya. Akan ku ingat pak. Mohon doanya saja ya pak, biar saya gak kenapa-napa. Ucapku seraya tersenyum. Aku pun melewati gapura tersebut dan mulai berjalan masuk ke dalam jalanan yang dikelilingi pepohonan. Memang benar kata bapak tadi, kalau jalannya jauh banget bahkan sepi banget. Semak-semak belukar di pinggir jalan pun memenuhi jalan seakan tidak terawat sama sekali. Dan hawanya sangat berbeda, tidak seperti desa lainnya. Dan singkatnya, setelah 2 menitan aku berjalan, aku pun menemukan sebuah gapura kuno lagi yang menjadi perbatasan desa jalan yang kulalui. Pelanku mulai masuk ke dalam dan melihat beberapa orang yang berlalu lalang di situ yang menatap ke arah. Ya wajar karena aku pendatang. Dan tiba-tiba saja aku dihampiri salah satu dari mereka. Dan aku pun langsung menanyakan tentang seorang yang bernama Kisentani. Maaf mas, mau kemana dari mana? Ini mas, saya datang ke sini mau nyari seseorang yang bernama Kisentani. Emangnya ada urusan apa dengannya? Adalah pokoknya mas. Ya sudah, mari ikut denganku, biar ku antarkan. Orang itu pun dengan senang hati mengantarkanku ke rumah tua desa yaitu Kisentani. Karena Rohim kerjanya di situ bantu dalam. Dan ternyata warga juga ramah kepadaku. Dan yang mengantarkanku juga katanya bukan dari situ. Dia perantauan juga dari daerah lain. Akhirnya saat itu aku diantarkan oleh mereka ke rumah Kisentani. Setibanya di rumah Kisentani, aku pun langsung dipertemukan dengan beliau dan Kisentani meminta untuk dipanggilkan Rohim. Ayo, mari masuk saja ke dalam. Dan setelahnya dipertemukan semua. Rohim untungnya ingat denganku dan aku pun menyampaikan niatku ke situ. Dan alhamdulillah Rohim dan Kisentani langsung menerimanya untuk bekerja di ladang bagian ubi-ubian. Dra, sana kau antarkan Fahmi ke rumah yang akan ditempatinya nanti. Baik Ki, jawab Mandra. Kisentani kemudian menyuruh Mandra orang yang mengantarkanku untuk membawaku ke rumah yang akan hendak ditempatinya. Aku pun ngucapin terima kasih sebelum pergi karena sudah diterima di situ. Kalau begitu, terima kasih banyak ya Ki. Kisentani pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Dan saat itu aku langsung diantarkan oleh Mandra menuju rumah itu. Sampailah aku di sebuah rumah gubuk kayu yang sederhana. Karena memang kebanyakan rumahnya gubuk semua di situ. Kecuali rumah tetua yang lumayan mewah meski masih dengan kayu. Ini rumahnya. Silakan istirahat dan berbenah dulu, ucap Mandra. Iya Ndra, terima kasih banyak ya sudah mengantarku. Iya, sama-sama. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Kalau ada apa jangan sungkan ke rumahku. Rumahnya ada di samping rumah ini, berjarak 3 rumah. Baik Ndra, terima kasih banyak. Aku pun segera bebenah barang-barang dan satu rumah ditempati 1 orang. Dan rumah Mandra ternyata dekat denganku. Mandra juga berujar kalau misal mau masak, diriku katanya disuruh mampir ke rumah penyedia sayuran dan itu gratis. Tinggal ambil secukupnya untuk dimasak dan aku pun mengangguk paham. Oh ya, nanti kalau misal mau masak, kamu mampir saja ke rumahku. Di sana sedia banyak sayuran dan itu gratis, tinggal ambil saja. Kalau begitu, aku pamit ke ladang lagi ya. Setelahnya Mandra pun membiarkanku istirahat sementara dirinya mau lanjut ke ladang. Dia juga di bagian umbi-umbian. Sementara itu aku saat itu langsung bebenah meletakkan barang-barang bawaan. Dan dimasukkan ke dalam lemari kayu yang tersedia untuk meletakkan pakaian. Dan setelah semuanya sudah selesai, aku memilih untuk tidur saja karena lelah. Di dalam tidurku kala itu aku bermimpi aneh dan buruk. Saat itu aku yang berada di desa itu.
Dan saat itu aku berjalan-jalan di depan rumah Ki Sentani. Kala itu tiba-tiba saja aku melihat Ki Sentani dari depan rumahnya, kalau dirinya itu sedang melakukan ritual. Karena penasaran, aku pun mencoba menghampiri ke dalam rumahnya dan melihat apa yang sedang dilakukan Ki Sentani. Namun betapa terkejutnya aku kala Ki Sentani itu tiba-tiba saja menoleh ke belakang ke arahku dengan tatapan kedua matanya yang tajam. Ada apa kau kesini? Namun saat itu aku terdiam tidak bisa menjawab. Dan setelahnya dengan tatapan murka Ki Sentani seperti tidak suka dengan kedatanganku yang telah mengganggunya. Akhirnya saat itu aku pun langsung terperanjat bangun dari tidurku. Setelahnya aku mencoba untuk bangkit dari tidur dan mencoba melangkah menuju ke sumur yang ada di belakang rumah gubukku itu. Karena saat itu aku ingin buang air kecil. Sesampainya di sumur, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang dan membuat hawa dingin dan tubuh merinding. Segera aku pun langsung buang air kecil, akan tetapi saat itu aku yang sedang buang air kecil, tiba-tiba saja aku mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali. Akhirnya aku pun segera kembali ke dalam rumah. Akan tetapi saat itu aku berjalan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan suara langkah kaki yang ada di belakangku. Sontak aku pun langsung menoleh ke belakang. Akan tetapi setelahnya aku tidak melihat ada apa-apa di belakangku. Saat kemudian setelah aku sudah membaringkan tubuh di atas kasur, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara teriakan yang terdengar. Ah! Tapi saat itu aku mencoba untuk tidak menghiraukan, karena pikirku itu suara orang yang sedang bercanda saja tengah malam. Akhirnya aku pun langsung mencoba memejamkan kedua mata berharap segera tidur. Dan singkat waktu, esok harinya aku pun langsung diajak Mandra untuk pergi ke ladang waktu masih hidup. Pagi itu Mandra menghampiri ke rumahku untuk berangkat bareng ke ladangnya. "Fahmi, Mi." Saat itu aku sedang sarapan singkong rebus. Dan segera aku menghampiri ke depan untuk menemui Mandra. "Ayo Mi, berangkat ke ladang sekarang." "Oh iya, bentar aku ambil cangkulnya." Segera saat itu aku pun langsung beranjak ke belakang rumah untuk mengambil cangkul yang akan dibawa ke ladang. Setelahnya aku dan Mandra pun berjalan kaki menuju ke ladang yang letaknya tidak terlalu jauh. Saat kami sedang berjalan menuju ke ladang itu, kami bertemu dengan para warga yang lain. Dan tak segan kami pun saling menyapa mereka yang juga sangat ramah sekali. Beberapa saat kemudian, akhirnya kami berdua pun sampai juga di ladang untuk bertani di sana. Ternyata juga sudah ada Rohim. Setelahnya aku pun langsung melakukan pekerjaannya untuk menyangkul tanah. Sesekali Rohim ini keliling cek para buruhnya bersama orang-orang yang bekerja di dalamnya Ki Sentani. Seperti biasa, siangnya mereka rehat dudukan sambil ngeteh dan makan siang bareng, karena memang sudah disediakan nasi bungkusan. Lelah dan capek, tentu saja, karena seusai angan-anganku ternyata memang benar, kalau lahannya itu luas banget. Aku pun ditanyai Mandra, apakah diriku betah, dan aku mengangguk. Dan setelah rehat kami lanjut lagi sehingga barulah nanti pukul 3 sore kami pulang ke rumah masing-masing. "Gimana Mi? Apa kamu betah tinggal di desa ini?" "Iya, betah Kondra." Setelah rehat selesai kala itu kami mulai untuk bekerja kembali. Namun baru sejam setelah rehat tiba-tiba saja salah satu pekerjanya Ki Sentani yang ada di ladang juga. Tiba-tiba saja dia merasakan pusing sekali dan kunang-kunang. Hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan di ladang itu. "Tolong! Tolong!" teriak yang lain. Hingga akhirnya aku dan yang lainnya pun segera menghampiri dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelahnya pekerja yang pingsan itu langsung diangkat dan dibawa ke gubuk untuk disadarkan. Ayo diangkat, cepat." Saat itu wajahnya sangat terlihat pucat sekali, seperti orang yang sudah meninggal dan juga tubuhnya sangat dingin sekali. "Apakah ada minyak angin kayu putih?" "Aduh, ya gak ada." Sesaat kemudian Rohim menghampiri kami. "Ada apa ini?" "Ini Pak Husen pingsan." "Ya udah, bawa saja ke rumahnya Ki Sentani sekarang." "Baik." Akhirnya saat itu Pak Husen diangkat dan dibawa menuju ke rumahnya Ki Sentani.
Para warga pun pada melihat saat Pak Husen hendak dibawa ke rumah Ki Sentani. Beberapa saat kemudian Pak Husen pun sampai di rumahnya Ki Sentani. Dan Pak Husen direbahkan di dalam kamar yang sudah disediakan khusus. Setelahnya para pekerja itu langsung disuruh untuk langsung kembali bekerja lagi saja. Kalian semua, sekarang kembali saja ke ladang. Akhirnya aku dan yang lainnya pun manut dan kembali lagi ke ladang. Sedangkan Ki Sentani langsung menyuruh Rohim untuk menyiapkan semuanya. Siapkan semuanya. Baik, Ki. Kala itu Rohim menyiapkan beberapa sesajen dan juga kemenyan, lalu dibawa masuk ke dalam ruangan itu. Setelahnya Ki Sentani langsung membakar kemenyannya dan dia mulai berkomat-kamit membacakan mantranya. Sesaat kemudian Ki Sentani menaburkan beberapa kembang 7 rupa di atas tubuhnya Pak Husen. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Pak Husen sadar sontak Rohim sudah berancang-ancang. Rohim sudah memegang parang di tangannya. Dan saat itu segera Rohim memberikan parang itu kepada Ki Sentani. Ini Ki, parangnya. Ada apa ini Ki? Tanya Pak Husen. Diam. Segera saat itu Ki Sentani langsung menggorok lehernya Pak Husen dengan kejam dan tanpa bersalah serta berdosa. Darah pun mengucur dan Pak Husen kedua matanya langsung melotot serta lidahnya menjulur ke depan. Tubuhnya langsung terbujur kaku dan baunya sangat busuk. Cepat, ambil karung, kata Ki Sentani kepada Rohim. Segera saat itu Rohim pun langsung mengambil karung yang ada di belakang rumah. Setelahnya Ki Sentani dan Rohim pun bekerja sama untuk menggotong tubuh Pak Husen dan dimasukkan ke dalam karung itu. Sungguh kejam dan keji sekali yang dilakukannya. Segera setelah semuanya selesai, Rohim dan Ki Sentani membawa karung itu ke belakang rumahnya yang memang luas dan tempat pembuangan mayat. Kemudian setelah dibuang di belakang rumah, mereka kembali masuk ke dalam. Anehnya selama ini tidak ada yang curiga dan mengetahui sama sekali. Ternyata selama ini Ki Sentani ini sudah melakukan pembunuhan kepada warga di desanya untuk menambah kesaktian ilmunya. Untungnya rumah Ki Sentani itu memang berpisah jauh dari rumah para warga desa yang lain. Akhirnya tidak ada yang tahu juga. Sore pun tiba. Aku dan Mandra segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Saat itu aku dan Mandra yang pulang jalan kaki membawa cangkul di pundak, tiba-tiba saja berpapasan dengan Rohim. Akhirnya aku yang penasaran dengan keadaannya Pak Husen mencoba menanyakannya. Mas Rohim, saya mau tanya, gimana keadaannya Pak Husen? Apakah dia sudah membaik? Oh, Pak Husen sudah pulang kok. Gitu ya? Syukurlah kalau begitu. Udah dulu ya, aku masih ada urusan, ucap Rohim. Setelahnya aku dan Mandra pun kembali melanjutkan jalan pulang ke rumah. Dra, nanti malam mampir ke rumahku ya. Aku mau ngasih makanan buat kamu dari kampung. Oh iya Mi, nanti malam aku mampir deh ke rumahmu. Beberapa saat kemudian aku pun sampai juga di rumah. Dan aku dudukkan sejenak di depan rumah sambil istirahat. Setelah selesai istirahat, aku pun bergegas untuk mandi karena sudah lengket dengan keringat. Malamnya ketika aku sedang duduk sendirian di dalam rumah, tiba-tiba pintu rumah diketuk saat dibuka ternyata Mandra sudah datang. Memang tadi aku sempat nyuruh untuk mampir ke rumah karena aku mau bagi-bagi makanan yang kubawa dari kampung. Ya meskipun gak seberapa. Akhirnya malam itu aku pun dongengan dengan Mandra sambil ngemil. Dan selang beberapa saat aku kembali teringat tentang kisah Pak Joko bapak-bapak becak itu. Dan aku pun menanyakan tentang kebenaran orang yang katanya hilang di sini. Ndra, aku mau nanya, apa benar ya di desa ini banyak orang yang hilang tiba-tiba? Kamu kata siapa? Waktu itu aku diceritakan sama tukang becak yang sudah mengantarku ke sini. Iya, memang benar. Mandra pun mengiyakan dan dia bercerita sudah beberapa kali orang hilang di situ. Bahkan tetua desa tak tahu apa sebabnya. Dan menurut perkiraan Mandra selama 2 bulan sekali pasti ada saja yang tiba-tiba saja raib gak jelas. Dan itu terjadi di pertengahan bulan tanggal Jawa. Mandra hanya mengingatkan kepadaku, untuk waktu-waktu seperti itu jangan sering-sering keluar rumah. Iya benar Mi,
Memang setiap 2 bulan sekali, pasti ada saja yang tiba-tiba hilang gak jelas. Dan itu terjadi pertengahan bulan tanggal Jawa. Makanya, kamu jangan sering-sering keluar malam ya. Aku pun hanya mengangguk paham mendengar penuturan Mandra. Karena malam hampir larut, Mandra pun pamit dengan membawa beberapa camilan yang kukasihkan. Namun setelah Mandra beranjak pergi, samar-samar aku melihat seseorang membawa sebuah penampan menuju ke arah ladang. Namun aku tak tahu siapa itu. Aku pun mutusin untuk tidur saja. Dan esoknya aku pun mendapati semacam beberapa sesajen di beberapa tempat ladang. Menurut penuturan lainnya, itu adalah sedekah bumi di situ dan sekalian menangkal bala katanya. Dan aku pun hanya mengangguk dan tak banyak kepo lagi. Dan pada suatu malam, aku yang kepikiran dengan Pak Husen karena sudah beberapa hari ini tidak kelihatan. Dan dia tidak berangkat kerja, akhirnya pun aku memutuskan untuk menghampiri ke rumahnya. Beberapa saat kemudian aku pun akhirnya sampai juga di rumah Pak Husen. Segera aku mengetuk pintunya, namun rumahnya terlihat gelap dan tertutup. Sudah beberapa kali aku ketuk pintunya, akan tetapi tidak ada yang membukakan pintunya. Kok sepi ya? Kayak gak ada orang, gumamku. Akhirnya saat itu aku mencoba untuk pulang saja karena sudah lama sekali aku menunggu tapi tidak ada yang membukakan pintunya juga. Namun saat aku baru membalikkan tubuhnya dan melangkah, aku dikejutkan dengan suara pintu yang tiba-tiba saja terbuka sendiri. Sontak aku pun menoleh ke belakang karena aku kira Pak Husen yang membukakan pintunya. Namun saat itu aku heran melihat kondisi Pak Husen yang wajahnya sangat pucat sekali. Dan tatapannya datar, tapi aku mencoba menyapanya. Pak Husen, gimana Pak? Sudah sembuh? Namun dia hanya terdiam saja, tidak menjawab sama sekali pertanyaanku. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan suara seperti pintu yang menggebrak di rumah depan. Akhirnya aku membalikkan tubuhku, tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Saat aku menoleh kembali ke arah Pak Husen, betapa terkejutnya aku karena Pak Husen tiba-tiba saja menghilang dan pintu pun tertutup dengan sendirinya. Sontak aku yang takut pun langsung beranjak pulang ke rumah. Dengan jalan terbirit-birit, apalagi malam itu suasananya sangat sepi sekali. Dan tepat dengan malam Jumat Kliwon. Saat aku berjalan untuk pulang ke rumah, saat itu tiba-tiba saja aku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan tidak hanya itu, aku juga mendengar ada suara teriakan minta tolong yang terdengar jelas. Tolong! 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 Suara apa itu? Itu berasal dari mana ya? Gumamku. Namun karena aku sudah takut dan benar-benar parno, akhirnya aku memutuskan untuk pulang saja dan tidak menghiraukannya. Dan singkatnya, Ki Sentani ini memiliki seorang anak yang bernama Tommy. Dan dia tinggal bersama dengan neneknya, yaitu Nek Castriyah, ibunya Ki Sentani. Namun Tommy dan Nek Castriyah ini tinggalnya beda rumah, tapi memang masih satu desa dengan Ki Sentani. Tommy selalu digunjing tetangganya karena dia anaknya seorang yang memiliki ladang luas, tapi malah kerjanya di ladang petani yang gak seberapa. Dan itu membuat Tommy membalaskan dendamnya itu. Dan dia juga berguru dengan Ki Sentani, ayahnya, untuk membalaskan dendamnya itu. Dan singkat cerita, sore harinya Tommy dan petani yang lain sudah waktunya untuk pulang. Dia berjalan kaki membawa cangkul yang diselempang di pundaknya dengan kaki yang kotor penuh dengan lumpur. Ketika hendak sampai rumah, dia melewati rumah tetangganya. Di sana sudah ada banyak ibu-ibu yang sedang ngerumpi, semuanya sudah terlihat cantik-cantik karena sudah mandi. Tommy baru pulang? Iya Bu, jawab Tommy dengan ramah. Tommy yang sangat lelah sore itu mendengar ucapan dan gunjingan ibu-ibu itu membuat geram dan sakit hati. Namun Tommy mencoba untuk menahan amarahnya itu karena dia tidak mau mencari ribut dengan tetangganya. Akhirnya dia langsung beranjak pulang ke rumah, tidak mendengarkan ucapan ibu-ibu itu lagi. Saat berjalan menuju rumah, dia masih terus memikirkan ucapan ibu-ibu tadi yang membuat sakit hatinya. Dan dia ingin sekali rasanya untuk membalaskan dendam. Beberapa saat kemudian Tommy pun akhirnya sampai juga di rumah. Sampainya di rumah, dia tidak lupa untuk mengucapkan salam.
Akan tetapi dia terlihat sangat lesu dan lemas sekali serta wajahnya yang tertekuk. Saat itu Nek Castria sedang duduk di ruang tamu, duduk di sebuah tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Nang? Wajahmu kok ditekuk seperti itu? Tanya Nek Castria. Lalu duduklah Tommy di samping Nek Castria. Dia menceritakan kepada neneknya atas gunjingan para tetangganya tadi yang membuatnya lemas. Itu, Nek, tadi di rumah tetangga ada ibu-ibu yang mengunjing aku, Nek. Emangnya ngomong apa mereka, Nang? Katanya, aku ini percuma kerja setiap hari kalau aku tidak ada masa depan. Ucap Tommy dengan lesu. Sudah, biarkan saja. Memang sukanya ngomongin orang mereka. Nenek sudah kebal dengan omongan mereka. Jangan kamu masukin ke hati ya. Tapi, Nek, aku gak terima selalu dihina seperti ini. Aku akan membalas dendam, Nek. Sudah, Nang. Jangan. Tidak baik balas dendam. Iya, Nek. Jawab Tommy diakhiri dengan menghela nafas panjang. Tommy pun beranjak pergi ke belakang rumahnya untuk mandi. Karena sudah lelah dan tubuhnya penuh dengan keringat yang sudah membasahi tubuhnya. Dia mandinya berada di sumur belakang rumah karena belum ada kamar mandi. Jadi hanya seadanya, bahkan dia menggunakan penutup anyaman bambu untuk menutupi saat dia mandi. Hari mulai gelap. Terdengar suara azan yang mulai berkumandang. Sementara Tommy masih mandi. Seketika tiba-tiba saja dia merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam tulang karena hembusan angin. Tommy pun merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Apalagi dia teringat kalau di kebun belakang rumahnya itu angker. Dia pun mempercepat mandinya karena takut. Ketika dia menyiram tubuhnya, tiba-tiba sekelibat dia melihat ada bayangan putih yang melintas, yang membuat Tommy bergidik ngeri. Saat itu segera dia beranjak masuk ke dalam rumahnya. Di belakang rumahnya itu sangat gelap sekali karena tidak ada penerangan. Ketika dia beranjak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Bau itu seperti berada sangat dekat dengannya. Tiba-tiba saja Tommy mendengar suara mendengkur sangat jelas sekali di sampingnya. Dan dia merasakan ada tiupan ke bagian tengkuk lehernya. Perlahan-lahan dia pun menoleh ke arah belakang. Dan ternyata ada sosok pocong yang berdiri di belakang tubuhnya. Wajahnya sangat menyeramkan, berwarna hitam, dan mulutnya yang menganga. Saat kemudian Tommy yang sudah takut, dia pun berlari terbirit-birit masuk ke dalam rumah, yang membuat Nek Castria yang baru pulang dari musola terkejut. Ada apa, Nang? Apa, Nang? Ngomongnya yang jelas. Ada hantu pocong, Nek. Namun saat itu Nek Castria langsung masuk ke dalam bilik kamarnya, tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Tommy. Sementara Tommy nafasnya masih terasa tidak beraturan dengan jantung yang berdegup kencang. Setelah merasa tenang, dia pun masuk ke dalam kamarnya untuk melaksanakan sholat. Malam harinya mereka makan malam dengan singkong rebus sisa tadi pagi. Saat sedang makan malam, mereka mengobrol. Dan obrolan Nek Castria membuat Tommy tidak nafsu makan. Dan singkatnya, Tommy yang tidak kuat dengan gunjingan tetangganya itu, akhirnya dia nekat untuk membalaskan dendam dan rasa sakit hatinya itu. Dan semenjak itu Ki Sentani akhirnya tahu. Akhirnya dia mengajarkan ilmu untuk Tommy dan dia mendukung aksi anaknya itu untuk membunuh para warga tetangganya itu, karena itu juga nanti akan untung bagi Ki Sentani, karena ilmunya itu akan bertambah sakti. Dan di dalam rumahnya itu, ia siapkan ruangan khusus untuk melakukan ritualnya. Dia siapkan sebuah bubuk dari bakaran kayu khusus. Dan pada malam harinya, Tommy masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya itu untuk membalaskan dendamnya. Di dalam ruangan itu sudah ada sesajen kemenyan dan benda-benda pocongan serta benda pusaka yang ditata rapi olehnya. Lalu Tommy duduk bersila di hadapan sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Mulutnya berkomat-kamit membacakan mantra ajian yang sudah diberikan oleh Ki Sentani. Sementara jari telunjuk tangannya itu memutari di atas kemenyan sebanyak 7 kali.
Setelahnya dia menyiapkan kayu khusus yang sudah dia cari siang tadi. Kayu itu kemudian dia oleskan dengan minyak entah apa. Dan setelahnya kayu itu diletakkan di atas kemenyan yang menyala. Kayu itu dibiarkan menjadi abu. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritualnya yang membuat suasana malam itu sangat mencekam. Saat itu Tommy merapalkan mantra untuk memanggil para demit. Dan kutukan dengan menjampinya pada bubuk kayu itu. Untuk nantinya dikirimkan pada ibu-ibu yang sudah menghinanya dulu. Angin berhembus begitu sangat kencang. Terdengar suara burung yang seram berada di atas rumahnya itu. Saat itu juga terdengar jendela dan pintu yang terbuka tertutup sendiri. Sesaat kemudian, kumpulan demit itu datang dengan berbagai rupa dan wujud kumpul di hadapannya Tommy. Tommy pun berbicara dengan sosok itu. Saat itu ada sosok genderuwo yang sangat tinggi besar. Bulunya hitam lebat, giginya bertaring panjang dan tajam. Serta ada sosok pocong yang sangat menyeramkan dan juga sosok kuntilanak serta sosok-sosok yang menyeramkan lainnya. Setelah berbicara dengan sosok-sosok itu, kemudian mereka pun pergi menghilang dan ritual pun sudah selesai. Kemudian bubuk dari kayu yang dibakar itu dia masukkan ke dalam sebuah kain mori putih yang sudah disiapkan. Setelah ritual yang dilakukannya itu sudah selesai, Tommy pun tersenyum puas karena tidak lama lagi balas dendamnya itu akan segera terbalaskan. Singkat cerita, hari berikutnya sehari setelah Tommy menaburkan bubuk itu di depan rumah target. Malam itu hujan sangat deras sekali. Sekitar pukul 10 malam, di rumahnya Bu Nara tiba-tiba saja terdengar suara dentuman yang sangat keras seperti petasan. Saat itu Bu Nara sedang buang air kecil di kamar mandi. Sontak Bu Nara terkejut, dia pun segera keluar dari dalam kamar mandinya. Malam itu sangat mengerikan sekali disertai dengan suara guru guntur petir yang mengkilat. Ketika Bu Nara keluar dari dalam kamar mandi, betapa terkejutnya dia melihat suaminya Pak Tono sudah kerasukan. Wajahnya sangat murka sekali ketika melihat Bu Nara. Dia berjalan menuju dapur dan mengambil pisau. Dan beliau berjalan menghampiri Bu Nara. Sehingga Bu Nara pun sangat ketakutan. "Pak, jangan Pak. Pak, jangan. Tolong." Pak Tono berjalan seperti zombie dengan menambahkan pisau tajam yang dia pegang di tangannya. Tidak hanya terjadi pada rumahnya Bu Nara saja, akan tetapi di rumah warga para tetangganya yang lain, yang termasuk di rumah ibu-ibu yang suka ngerumpi ngegosip dengan Bu Nara. Suaminya ibu-ibu itu yang ada di dalam rumahnya tiba-tiba kerasukan, ada juga yang mengambil sajam dan juga golok. Karena tidak sadar suaminya itu membunuh istrinya sendiri yang sedang tidur lelap. Bahkan anaknya pun dia bunuh dengan entengnya. Tertancaplah sebuah golok pada perut istrinya, sehingga mengeluarkan darah yang sangat banyak dan berceceran di spray. Seketika istrinya itu kedua matanya terbelalak. Bahkan anak yang tidak bersalah juga dibunuh. Setelahnya suami yang sudah kerasukan itu bunuh diri dengan menancapkan golok pada lehernya hampir terputus. Malam itu terjadi sangat mengerikan sekali. Semua berteriak-teriak membuat para tetangganya yang tidak ditargetkan oleh Tommy sedang tertidur lelap mendengar suara itu terbangun dan keluar rumah semua. Terdengar suara teriakan dari beberapa rumah warga yang sangat mengerikan sekali. Semuanya sudah mati karena semua suaminya itu sudah membunuh anak dan istri dengan beringas. Akibat santet kiriman dari Tommy dan demit yang mengerikan dikirimnya. Bahkan seorang ustadz yang ada di desa itu pun langsung ikut berkumpul. "Ada apa ini?" "Kita juga gak tahu Pak Ustadz." Sementara di sisi lain, Bu Nara sedang berusaha menyelamatkan diri. Dia berlari di dalam rumahnya untuk menghindari kejaran suaminya. "Pak! Jangan Pak!" Karena Bu Nara dikejar susah saat itu, Pak Tono dengan beringas kabur ke dalam kamar dan menghampiri anaknya yang sedang tertidur pulas. Bu Nara ingin sekali mencegah suaminya agar tidak membunuh anaknya yang ada di dalam kamar. Akan tetapi apalah daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga takut dengan Pak Tono. Karena beliau saat itu sedang kerasukan. Bu Nara pun hanya bisa pasrah dan menangis di pojokan persembunyiannya. Pak Tono langsung menancapkan pisau tajam di dada anaknya. Dan seketika anaknya itu meninggal dunia tertancap pisau tajam di dadanya. Dengan darah yang mengalir deras membasahi baju dan spraynya.
Setelahnya Pak Tono pergi ke dalam gudang rumah mencari parang untuk membunuh istrinya yang menjadi incarannya. Namun saat itu Pak Jeffrey dan semua warga mengecek satu persatu rumah yang terdengar teriakan mengerikan itu. Dan para warga sontak terkejut melihat banyak sekali korban dan bekas luka bacokan di kepala. Dan singkat waktu, 1 bulan telah lewat. Aku pun mendapat bayaran kerja di situ dan ternyata benar. Bayaranku sangat mahal di sana untuk zaman segitu. Dan dalam 1 bulan sekali aku melihat beberapa hasil panen diangkut oleh orang-orang dengan gerobak dan dibawanya menuju keluar desa. Yang di sana sudah dinantikan sebuah pick up untuk dibawanya ke pasar. Sementara hasil dari ladang langsung dibayar cash oleh sopir pick up yang memborong hasil di ladang garapan kami. Dan tibalah di waktu sakral menurut Mandra, yakni pertengahan bulan di bulan kedua. Malam itu ketika aku sedang rebahan belum bisa tidur, tiba-tiba mendengar seperti ada rombongan yang berjalan bareng dan kelihatan ramai orang. Aku pun penasaran dan mencoba menengok dari balik celah dinding gubuk. Aku terkejut ketika melihat beberapa orang berpakaian seperti prajurit zaman dahulu banyak sekali. Dan di depannya dipimpin oleh sosok wanita dengan mengenakan kebaya coklat dengan sanggul di kepalanya. Namun saat wajahnya terlihat, sosok wanita itu justru nampak mengerikan dari depan. Aku pun ketakutan dan memilih langsung lari ke tempat tidur usai memastikan pintu terkunci. Aku memang kadang heran dengan diriku yang kadang-kadang mata batinku terbuka sendiri. Mesti jarang aku berharap tak terjadi apapun malam ini padaku. Dan mata terus kusuruh pejam agar cepat tidur. Paginya aku pun terbangun karena ada kebisingan di luar. Aku pun keluar dan menghampiri Mandra yang sudah nimbrung di depan salah satu rumah milik warga. Mandra pun berkata ada yang hilang lagi. Dan Rohim serta Kisentani ada di situ, mereka mencoba mengecek rumah orang itu. Kemudian setelahnya menyuruh semua warga agar membantu mencari ke seluruh desa. Dan semuanya pun nurut. Rohim pun menghampiriku dan menjelaskan soal hal begini yang memang belum terpecahkan sampai sekarang. Dan memohon kepadaku untuk selalu waspada. Aku pun mengaku paham dan bersama dengan yang lain mencari warga yang hilang itu. Mandra berjalan bersamaku dan dengan ragu-ragu aku mulai menceritakan apa yang kulihat semalam. Namun Mandra justru heran. Pasalnya tadi malam dia tak mendengar suara apapun di jam yang aku sebutkan waktu kejadian itu berlangsung. Padahal rumah mereka berdekatan. Aku pun juga heran kenapa bisa begitu. Setelah keliling ke sana kemari, warga tersebut pun belum berhasil ketemu setelah 24 jam. Alhasil sama seperti sebelum-sebelumnya. Pencarian pun ditunda dan akan dilakukan di lain hari, seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Dan singkat waktu, tahun berhenti 1990. Hampir 1 tahun aku berada di situ dan belum pulang sekalipun. Pada suatu malam ada sosok pria misterius membawa potongan kepala kambing dan sesajen yang biasanya digunakan untuk sedekah bumi. Pria itu berjalan masuk ke dalam hutan dan tiba di sebuah candi kecil tempat peletakan sesajen itu. Pria tersebut membaca sebuah mantra dan tiba-tiba saja datanglah sosok wanita berkebaya dengan wajah mengerikan. Dan sosok itu berujar tinggal 1 tumbal lagi. Semuanya akan dimulai, yakni tragedi berdarah. Setelahnya sosok itu pun pergi dan si pria misterius itu pun juga pergi entah kenapa. Dan singkat cerita, 2 bulan kemudian, 1 orang pun kembali hilang lagi. Aku pun sudah melihat hal itu berkali-kali, bahkan setelah dirinya ada juga orang yang datang lagi ke tempat itu untuk bekerja juga. Hingga pada suatu hari tragedi pun terjadi. Pada suatu malam langit yang gelap. Kala itu angin malam yang kencang tak seperti biasanya. Kini diriku dibuat terkejut ketika tak sengaja melihat Kisentani dari balik jendela. Kisentani yang bahkan ditemani Rohim dan beberapa orang di dalam lainnya duduk di tengah desa-desa dan tersaji beberapa nampan sesajen di sekitarnya. Dan kelihatan mereka berada di sebuah lingkaran yang entah mereka buat untuk apa. Namun setelahnya mulai terdengar teriakan-teriakan dari rumah para warga. Aku pun juga panik mendengar hal itu, pasalnya tidak hanya 1 melainkan hampir setiap rumah, namun diriku tak berani keluar. Dan kini aku pun mulai curiga dengan Rohim dan kawan-kawan yang kayaknya adalah dalang di balik semua ini, pikirku kala itu. Dan aku semakin dibuat terkejut ketika aku melihat orang-orang keluar rumah. Dan mereka membawa parang di tangannya masing-masing. Dan kejadian setelahnya sungguh tak terduga. Mereka saling bunuh-membunuh dengan tragis dan kejam. Kepala, tangan, kaki yang pada putus tergeletak bergelimpangan.
Mereka seperti sedang dikendalikan sesuatu. Dan di tengah ketakutanku, Ki Sentani di tengah sana justru bangkit dan berujar. Dengan kekuatan ini, kekuatanku tak akan tertandingi. Semuanya akan tunduk denganku. Fix aku pun yakin kami semua telah dijebak oleh Ki Sentani. Dan aku menduga Ki Sentani adalah dukun. Dan aku pun heran karena pasalnya aku tak terpengaruh sama sekali. Dan ternyata aku ini dijaga oleh sosok kakek tua yang bernama Mbah Longsowono yang adalah kodamku. Mbah Longsowono tiba-tiba muncul dan mengejutkanku. Dan menyuruhku untuk segera pergi dari kampung ini dengan segera lewat belakang. Tanpa banyak tanya meski ketakutan, aku pun bergegas lari dari pintu belakang. Namun hal itu disadari oleh Ki Sentani. Kemudian dia menyuruh beberapa orang yang sudah kerasukan yang masih hidup untuk mengejarku dengan parangnya. Dan ada juga Mandra di situ. Mbah Longsowono ternyata membantuku dan membuat mereka yang mengejarku beberapa kali terjatuh. Namun Mandra berhasil mengejarku dengan kondisi tangan yang sudah terpotong satu. Darah bercucuran, aku pun terkena tebasan sedikit di lengan. Namun setelahnya Mbah Longsowono merasuki tubuhku. Dan tiba-tiba saja mengaliri energi yang entah bagaimana rasanya. Dan tubuhku bergerak sendiri melempar Mandra sampai terpental jauh tanpa menyentuhnya. Aku pun sudah melihat apa yang dialami Mandra, namun tak ada cara lagi. Aku harus bisa keluar dari sini dan membongkar semuanya. Setelahnya dengan bantuan energi Mbah Longsowono yang masih merasukiku, tubuh ini berlari kencang menjauh dari desa terkutuk itu. Singkatnya, usai berjalan berjam-jam dengan luka sayatan di lengannya, aku pun berhasil sampai di pemukiman yang jauh dan sudah dekat dengan perkotaan di situ. Ketika Mbah Longsowono keluar dari dalam ragaku, aku pun terjatuh tersungkur di tepi jalan dengan kondisi yang lumayan parah. Setelahnya aku terbangun di ruangan serba putih, ternyata aku ada di puskesmas dan RT setempat. Aku menjelaskan pada mereka bahwa sekitar ada 5 orang dalang di balik itu semua. Termasuk Rohim dan Ki Sentani. Bahkan penduduk yang selamat cuma aku seorang, yang lainnya sudah meninggal. Aku juga menuturkan kalau Ki Sentani tetua di sana adalah seorang dukun yang sedang mencari kesaktian. Akhirnya kecurigaan warga kini pun semakin kuat dan mereka kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi setempat untuk menindaklanjuti kasus itu. Namun aku tak mau menemani proses kasus itu, karena aku tak mau kembali ke sana lagi. Dan akhirnya aku pun diperbolehkan pulang kampung usai sembuh dan memberikan keterangan sedikit kepada kepolisian. Dan singkat cerita, kini aku pun telah kembali ke kampung dan mencoba melupakan kejadian kelam itu dan hal yang masih membuatku heran. Siapa sebenarnya sosok kakek-kakek yang menjagaku? Dia tahu kalau mungkin dia kodam dan penjagaku, namun aku tak tahu kenapa dia memilikinya. Dia juga heran dengan uang yang dia dapat dari desa itu. Ternyata sudah masuk ke tas yang dia bawa saat kabur. Padahal perasaan dia belum sempat membawanya, namun dia tetap senang karena dengan itu dia akan membuka usaha sendiri. Namun karena pusing, aku tak terlalu memikirkan soal Mbah Longsowono. Yang penting aku bersyukur karena masih selamat dari kejadian tragis itu. Dan aku mengenang kejadian tragis itu dengan nama Tragedi Dukun Berdarah tahun 1990. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang demikian dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah doa dimanapun kita berada, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tempat yang kita datangi itu. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian, tolong ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.